Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairul huda hudan nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri mukhtasatuha wa kulla mukhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzani wa azakumullah. Perlu difahami sesuatu hal yang tidak boleh kita lupakan. Jika lupa menjadi kecelakaan dunia dan akhiratnya, yaitu bahwa Allah Ta'ala menciptakan kita agar beribadah kepada Allah. Dan menurut asal ibadahnya harus ikhlas karena Allah. Itu amalan hati. Dan banyak dalilnya. Di antaranya Allah Ta'ala berfirman, fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah kamu karena Allah dan berkorbanlah kamu karena Allah. Maka menunjukkan wajibnya ibadah ikhlas hanya mencari ridha Allah. Sampai menuntut ilmu pun juga begitu. Ilmu ibadah. Lain dengan menuntut ilmu dunia. Boleh tidak ikhlas. Tapi kalau bermaksud mencari urusan dunia untuk ibadah, masuk dalam bagian ibadah. Dan wajibnya kita ikhlas karena Allah Ta'ala, yaitu Allah Ta'ala berfirman, wa ma umiru, surat Al-Bayyinah nomor 6 atau nomor 5 itu, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah melainkan agar beribadah kepada Allah Ta'ala, ikhlas menjalankan agama ini. Jadi ibadah harus diwajhillah karena Allah Ta'ala. Bahkan juga Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ana aghna minas syurakai. Saya ini tidak butuh sekutu. Man amila amalan asyraka bi ma'i taraktuhu wa syarikahu. Siapa yang beramal kok menyekutukan dengan, yaitu sesuatu dengan saya, maka aku tinggalkan amalnya, aku batalkan amalnya, dan aku tinggalkan sekutunya. Banyak dalil-dalil yang menunjukkan kita beribadah ini harus ikhlas karena Allah. Dan juga Allah berfirman, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Qul, katakanlah wahai Nabi, inna sholati, sungguhnya sholatku, wa nusuki, dan juga yaitu korbanku, wa mahyaya, semua urusan hidupku ini,
wa mamati, dan juga kematianku lillahi, karena Allah. Rabbil alamin, Rabb yang menciptakan semua alam semesta, la syarikalah, tidak ada sekutu. Nah, ini menurut asal. Nah, sekarang pembahasan kita bagaimana beribadah tujuannya mencari dunia. Jadi ibadah tapi maksudnya untuk mencari urusan dunia murni. Seperti yaitu orang sholat agar saya ini mendapatkan rezeki yang banyak. Saya mau siam yaitu supaya penyakit saya ini yaitu sembuh. Berarti kalau sudah sembuh nggak siam lagi. Dan masih banyak contohnya. Maka ini hukumnya haram. Dijelaskan oleh Syekh Abdullah Jabrin rahimahullah ta'ala di dalam kitab yaitu Al-Aqidah yang ditulis oleh beliau dalam kitab Tashilul Aqidah Al-Islamiyah. Maka beliau menjelaskan yang dimaksudkan yaitu orang beribadah mencari dunia. Ini maksudnya gimana? Ayya'malal insanu al-ibadatal makhdota liyahsula ala maslahatin dunyawiyatin mubasyarah. Orang itu beramal ibadah. Nah, ayya'malal insanul ibadata makhdo, beramal ibadah makhdo yang dulu sudah kita bahas, ibadah makhdo dan ghairu makhdo, seperti sholat, zakat, siyam, haji, baca Quran, doa. Maka dia bermaksud yaitu dengan ibadahnya hanya liyahsula ala maslahatin dunyawiyah mubasyarah, bermaksud untuk mendapatkan dunia segera. Jadi kalau sudah dapat berhenti ibadahnya, karena maksudnya untuk urusan dunia. Dan ini hukumnya haram. Di antara contoh-contohnya, nanti hukumnya haram itu ada 3 dalil bahkan lebih. Dicontohkan di sini, Allah yu'na'am kaman yakhudju liyakhudal mal. Seperti orang yang haji maksudnya supaya mempunyai harta yang kaya. Oh, saya mau haji, saya sedang membangun sarang burung. Saya ingin sarang burung berhasil dengan wasilah saya haji. Sarang burung urusan dunia. Saya sedang merintis suatu usaha. Nah, supaya dia berhasil saya ini haji. Dengan maksud haji itu supaya usaha saya berhasil. Usaha urusan dunia, haji urusan ibadah. Contoh lagi, wa kaman yaghzu min ajlil ghanimah. Ya, mana dia mau perang fisabilillah, maksudnya supaya nanti dapat rampasan perang. Jadi tujuan pokoknya saya ikut perang supaya ini dapat rampasan perang, supaya dapat wanitanya. Hijrah juga begitu. Hijrah maksudnya hijrah dari negara kafir atau negara yang banyak masalahnya, pindah ke tempat yang lain. Padahal hijrah suatu saat wajib. Kalau kita bertempat tinggal di suatu tempat tidak bisa beribadah, wajib hijrah. Nah, ketika hijrahnya untuk mencari urusan dunia, lah ini hukumnya haram. Contoh yang lain, wa kaman yatlubul ilma syar'i, seperti orang belajar ilmu syar'i, mempelajari ilmu tauhid, ya, mempelajari ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir, maksudnya supaya nanti jadi pegawai, ya, agar kami mendapatkan ijazah untuk bisa naik pangkat saya. Jadi ibadah dijadikan jembatan untuk mendapatkan duniawi. Ini contoh-contohnya. Falam yakhtur bibali, tidak ada lintasan dalam pikirannya ketika beribadah mencari dunia ini ikhtisabal ajr, sama sekali tidak ada ingin pahala. Pokoknya mencari dunia melulu, murni. Wa hadzal qismu muharramun, maka seperti ini hukumnya haram. Nah, ya, kita ini harus hati-hati. Niat ini banyak jumlahnya.
Jadi orang beribadah untuk mencari urusan dunia murni, tidak ada sangkut pautnya ingin menjadi pahala, hukumnya haram. Dengan dasar beberapa ayat Al-Quran yang pertama, yaitu dari surat Hud nomor 15, nomor 16. Nah, maka Allah berfirman, Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Artinya, Man kana yuridul hayatad dunya, siapa yang ibadahnya hanya ingin cari dunia. Contoh-contohnya tadi sudah. Wazinata, dan ingin kemewahannya, urusan diri. Pokoknya ibadah, tujuan pokoknya bagaimana hidup saya mewah, hidup saya nikmat, hidup saya kaya. Nuwafi ilaihim a'malahum, maka akan aku tunaikan, aku akan beri kemudahan pekerjaan mereka. Wahum fiha la yubkhasun, mereka tidak akan dirugikan. Contohnya orang kufar, ketika setiap hari yang dituju dunia, mereka lebih banyak perkembangan dunianya daripada kaum muslimin, karena hidupnya murni untuk mencari dunia. Karena orang Islam kalah dalam sisi teknologi, dalam sisi perkembangan dunia. Karena mereka memang setiap hari, ya pikirannya siang malam pagi sore hanya urusan dunia. Dan Allah berjanji, nuwaffi ilaihim a'malahum, aku akan tunaikan, akan kami beri kemudahan orang itu untuk mencari urusan dunianya. Betul. Makanya kalau kita lihat, orang Islam kalah dalam sisi kemajuan dunia. Dan kenapa kok begitu? Beliau tidaklah khawatir kalau umatnya miskin, tidak khawatir kalau dunia tidak banyak berkembang, karena perkembangan dunia banyak dosa yang dilakukan oleh manusia, dan itu jelas. Kalau orang yaitu kufar khawatir kemiskinan, kalau Rasulullah SAW khawatir umatnya itu kaya. Itu ada hadis, wallahi mal faqra akhsha alaikum. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, kitab Zuhud. Demi Allah saya tidak khawatir kalau kamu itu miskin. Memberitahu pada sahabatnya. Bahkan doanya beliau, Allahumma rzuq ala Muhammadin qutan. Ya Allah, berilah rezeki keluargaku itu pas-pasan untuk makan. Nah, bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika dalam masa hidupnya, seandainya gunung Uhud ini, nah, Allah Ta'ala memberikan kepada saya berupa emas, aku akan infakkan semuanya, kecuali saya mengambil untuk bayar utang. Khawatir fitnah dunia. Dan tidak ada fitnah yang paling besar di dunia ini kecuali uang. Kalau dia sudah memiliki uang, ditunjang dengan badan yang kuat, ditunjang kedudukan, biasanya banyak kerusakan. Dan itu tidak bisa kita ingkari. Selanjutnya, orang-orang yang hidupnya hanya untuk mencari dunia, baik dia tidak beramal soleh atau dia beramal soleh, maksudnya untuk urusan dunia, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka ini di akhiratnya tidak dapat apa-apa kecuali neraka. Ya karena memang tidak ada niatnya di dunia untuk surga, tidak ada amal untuk surga, semuanya urusan dunia. Dia mau beribadah kalau kaya, kalau sudah kaya tidak beribadah lagi. Yang nomor dua, wa khabita ma hamil ma sona'u fiha. Wa habita ma sana'u fiha, batal apa yang mereka usahakan di dunia. Kemudian juga wa batilum ma kanu ya'malun, dan batal pula amal-amal yang mereka usahakan.
Jadi kalau itu sholat tidak diterima karena niatnya bukan lillahi ta'ala. Padahal Allah mengatakan qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi. Dia bukan lillah tapi lid dunya. Jadi amal yang wajib ketika niat untuk dunia batal amalnya, berarti dia belum beramal, dosa. Yang kedua, memalingkan hanya Allah kepada hak dunia. Ini dalil yang pertama, ya. Jadi kita harus hati-hati, ibadah ini murni mencari ridha Allah, mencari pahala. Kalau kita sekolah urusan duniawi, ya, sekolah teknologi agar nanti bisa diangkat jadi pegawai negeri, boleh. Tapi kalau kita sekolah din, tauhid, maksudnya untuk mendapatkan jabatan dalam urusan agama, murni tidak ada yang lainnya, batal amal kita. Karena Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Demikian juga membaca Al-Quran, demikian juga orang berdakwah, bagian daripada amal ibadah. Ketika dalam rancangan pikiran yang selalu untuk mendapatkan dunia murni, tidak ada faedahnya, batal amalnya. Dalil nomor 2 dari hadis Rasulullah SAW yang menunjukkan batalnya amal dan hukumnya haram orang itu beribadah hanya mencari urusan dunia. Dan ini niat ini susah untuk diketahui oleh saudara kita. Kalau kita sholat bacanya keliru, banyak membetulkan. Mestinya duduk kok berdiri, subhanallah. Ketika ada orang sujud kepada tanah, kita bisa menanya untuk apa. Ketika ada orang punya gelang, maksudnya untuk apa, mudah. Tapi bagaimana kita akan bisa menanya niat seseorang? Karena itu inilah yang paling dikhawatiri oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wujudnya niat, yaitu riya, wujudnya ujub, takabur, dan keinginan ibadah untuk urusan dunia. Dalil yang nomor 2, hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, bersumber dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Salah satu hadis yang hanya diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab, yang lainnya tidak meriwayatkannya. Tapi ini puncaknya hadis. Beliau bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu akan dilihat oleh Allah Ta'ala dengan niatnya. Kalau orang sholat tidak niat sholat, tidak diterima. Ya. Orang itu dia beramal soleh tapi niatnya tidak ada, ya tidak diterima. Karena amal harus disertai dengan niat. Makanya orang gila tidak diwajibkan beramal karena niatnya hilang. Orang pikun sudah lanjut usia tidak diwajibkan amal kalau dia sudah hilang akalnya. Demikian juga anak kecil melanggar hukum tidak berdosa karena belum sempurna amalnya. Orang ketika dia gila atau dia pikun sholat tidak boleh. Wala taqrabus sholata wa antum sukara. Kamu jangan sholat kalau kamu dalam keadaan mabuk. Menunjukkan amal harus ada niat. Karena itu apabila ada orang sholat mengantuk, suruh tidur dulu. Karena khawatir dia mengantuk membaca keliru. Yang mestinya la a'budu ma ta'budun menjadi a'budu ma ta'budun, hilang lanya. Nah, musibah besar. Kemudian beliau menjelaskan faman wa innama likulli imri'in ma nawa. Nah, ketika orang itu punya niat dalam beramal, maka setiap orang akan ditinjau niatnya. Nah, makanya orang igau walaupun bicara apapun tidak dinilai oleh Allah Ta'ala karena tanpa sadar. Demikian juga orang habis operasi dia bicara ini bicara itu tidak dinilai, baik buruknya tidak, karena tanpa niat dari pikiran yang sehat. Lalu beliau menjelaskan, tatkala orang itu punya niat yang banyak dalam amalnya, faman kanat hijratuhu ilallahi wa ila rasuli, barang siapa hijrahnya dari kota Mekah. Beliau di kota Mekah disuruh hijrah. Ini menunjukkan perintah, ini menunjukkan ibadah. Karena ketika berdakwah di kota Mekah dia aniaya.
Sahabat masuk Islam dianiaya. Hijrah ke Taif tidak boleh, ditolak. Maka beliau diperintah Allah Ta'ala untuk hijrah di kota Madinah. Nah, ketika orang hijrah ini punya niat macam-macam, maka beliau menjelaskan faman kanat hijratuhu ilallahi. Barang siapa hijrahnya karena melaksanakan perintah Allah, ikhlas melaksanakan perintah Allah, wali rasulihi, dan ikhlas menjalankan perintah nabinya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Berarti hijrahnya dinilai karena Allah Ta'ala, keikhlasannya, dan yang nomor dua karena mengikuti utusannya, dapat pahala. Selanjutnya faman kanat hijratuhu lidunya. Siapa hijrahnya untuk mencari urusan dunia, pindahnya kota Madinah ingin cari kekayaan di sana, awim ra'atin yang kihuha, atau hijrahnya untuk mencari istri. Nah, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya hanya dapat urusan duniawi kalau dia dapat uang, kalau dia dapat istri. Tidak lagi dinilai hijrahnya lillahi wa li rasuli. Pentingnya kaum muslimin ikhwani untuk menata niat dan upayakan niat baik itu lebih daripada satu. Dan semuanya itu diridhoi Allah Ta'ala. Ya Allah, aku salat dalam rangka ikhlas karenamu ya Allah. Karena kita harus li rabbika. Ya Allah, aku salat, berilah pahala. Niat yang baik karena mencari pahala wajib. Ya Allah, aku salat, jauhkan dari siksaanmu. Ya Allah, aku salat, tenangkan jiwaku. Karena Allah menjelaskan ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Allah menjadi tenangnya jiwa. Nah, seperti ini boleh. Amal satu niatnya banyak tapi semuanya diridhoi oleh Allah Ta'ala. Ya Allah, aku menjalankan salat takut nerakamu. Aku menjalankan salat, aku berharap surgamu ya Allah. Di samping ikhlas karena Allah Ta'ala, karena berharap namanya ibadahnya hati. Takut kepada Allah, ibadahnya hati. Fala takhafuhum wa khafuni. Jangan takut mereka, takutlah kamu kepada Allah. Ternyata amal dalam hati kebaikan banyak, tapi terungkap apa tidak oleh hati kita. Ya, ini menunjukkan orang hijrah yang itu adalah ibadah perintah. Kok maksudnya untuk urusan dunia, maksudnya untuk mencari istri, maka tidak mendapatkan pahala, gugur amal hijrahnya. Kalau urusan dunia, kalau Allah telah mendaki dapat harta, ya dapat harta, kalau tidak rugi dia. Ini menunjukkan amal ibadah jangan sampai diperuntukkan untuk dunia murni. Hadis yang dalil nomor 3 menunjukkan amal beribadah kalau mencari urusan dunia batal amalnya dan dia berdosa, termasuk syirik kecil. Bahkan juga bagian dosa besar, tapi termasuk bagian syirik kecil. Dosa besar itu banyak dan syirik itu bahaya. Walaupun syirik kecil bahaya, syirik kecil karena tidak diampuni, ya, karena Allah Ta'ala tidak menerima amalan yang disertai dengan riya, yang disertai dengan sum'ah. Dalil yang nomor 3, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ta'allama ilman, barang siapa yang pelajari ilmu mimma yabtaghi bihi wajhallah, yang mana mempelajari ilmu itu mestinya harus ikhlas karena Allah Ta'ala, tidak urusan dunia, seperti mempelajari ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu ibadah, ilmu hadis, ilmu tafsir. Ini ilmu yang berkenaan dengan ibadah kita kepada Allah, dan itu wajib fardu ain dengan dasar hadis talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu syar'i wajib untuk setiap kaum muslimin. Dengan dasar ayat yang sering kita baca setiap sholat minimalnya 17 kali, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, berilah kami petunjuk ke jalanmu yang lurus,
Salahnya orang-orang yang kau beri nikmat, yaitu berilmu dan diamalkan. Dalil yang lain, zikir pagi, zikir sore. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Dalil yang lain, wa qul rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambah aku ini ilmu. Ini semuanya bagian daripada amalnya hati dan amalnya lisan dan amalnya anggota badan. Kalau bermaksud mencari ilmu syar'i ini, apa katanya di sini? Illa la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya. Dia tidak mau belajar, dia belajar maksudnya hanya untuk mencari urusan dunia. Contohnya tadi umpamanya saya mau belajar ilmu tafsir, ilmu hadis agar kami nanti jadi menteri bagian agama umpamanya, tidak bisa. Jadi pekerjaan supaya saya nanti diangkat pegawai dalam urusan ini tidak bisa, karena menggunakan amal ibadah untuk kepentingan dunia murni. Apa katanya beliau? Lam yajid urfal jannah. Orang itu tidak akan mendapatkan aromanya surga. Aromanya saja tidak dapat, bagaimana masuk surga? Barang siapa yang menuntut ilmu yang mestinya dicari karena Allah Ta'ala, lalu dia menuntutnya untuk mencari urusan dunia, maka dia tidak akan mendapatkan aromanya surga, menunjukkan ancaman. Ini dalil agar kita dalam masalah ibadah ini jangan sampai untuk kepentingan dunia murni. Saya mau yaitu siam dalam rangka untuk menyembuhkan penyakit saya, tidak boleh. Ya. Karena siam ibadah dengan dasar yaitu hadis man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang siam Ramadan dasarnya iman dan mencari pahala, bukan cari dunia. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka akan diampuni dosa yang lalu. Tetapi barang siapa siam untuk mendapatkan kesembuhan penyakit, ya kalau Allah Ta'ala mendaki ya sembuh sakitnya, tapi batal siamnya dan dia berdosa karena mengalihkan ikhlas karena Allah Ta'ala untuk cari dunia. Tapi kalau kita belajar ilmu duniawi, ya, kita berdagang bermaksud untuk mendapatkan rezeki, boleh. Urusan duniawi. Karena dagang tidak wajib, mencari rezeki bisa juga berdagang, usaha yang lainnya, jadi kuli, jadi tukang, bengkel, petani, ya peternak, boleh. Urusan duniawi. Kalau wajib berarti kita harus bekerja mencari rezeki secara khusus. Nah, kalau dia membuka toko sepasar ini dapat keuntungan, boleh. Tapi kalau bermaksud antum pekerjaan, ya Allah aku jual beli ini, kalau ada keuntungan saya ingin sebagian untuk kami infakkan kepada istri saya agar istri saya bisa beribadah, beralih menjadi ibadah, beralih mendapat pahala. Antum beli sepeda motor, apa maksudnya? Tujuan utama membeli sepeda motor untuk kerja karena tempatnya jauh, bagus, boleh. Lalu ada maksud lagi karena taklim ini tempatnya jauh, saya ingin pula nanti dengan sepeda motor ini bisa taklim di tempat yang jauh, dapat pahala. Urusan mubah bisa menjadi dapat pahala karena niat. Innamal likulli imri'in ma nawa. Bermaksud lagi ini karena masjid jauh daripada rumah saya ingin sholat berjamaah dengan sepeda ini. Kalau dengan kaki tidak sampai, dapat pahala pula. Urusan dunia, jika halal diizinkan oleh Allah Ta'ala, terus kita rubah niat untuk sampingan ibadah, dapat pahala. Karena beliau menjelaskan wa innama likulli imri'in ma nawa. Demikian juga sebagai orang yaitu dia kerja sebagai dokter, cari duit, boleh. Tapi kalau ada niat nanti kalau ada jamaah kita yang tidak mampu, ya, saya berniat nanti aku bebaskan atau terserah kamu nyumbang berapa. Nah, dapat pahala karena niat. Alhamdulillah kita menjumpai yaitu di Sumeneb,
Mari kita senang. Dokter itu dia pokoknya ini silahkan kamu ngasih berapa dikasih kalian di situ. Nggak ngisi nggak apa-apa, ngisi berapa saja boleh. Dok, berapa dok? Silahkan kamu ngisi. Antum nggak ngisi boleh, ngisi boleh. Bermaksud untuk menolong saudara yang beriman. Nah, dapat pahala dia. Dengan sebab sehatnya Allah Ta'ala memberi kesehatan, dengan sebab itu dia bisa meningkatkan ibadah. Itu lebih tinggi nilai itu daripada sesuatu yang diambil berupa uang. Subhanallah, mencari pahala ini yaitu jalan atau ruang lingkupnya luas sekali. Ada orang yang pintar dalam masalah urusan listrik. Ada niat ya. Nanti saya mempelajari ini, kalau nanti ada masjid ya yang sifatnya listriknya konslet, saya akan izin, saya akan memperbaikinya untuk mencari Allah, tak dapat pahala. Jadi ilmu dunia itu kalau ada niat kita untuk kemajuan din, yaitu pengembangan din, termasuk dapat pahala. Kita beli HP dibuat untuk merekam agar tersiar, ya. Maksudnya bukan untuk kita menjualnya, tapi agar tersiar dapat pahala. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Dia menunjukkan jalan yang baik, dia akan mendapatkan pahala semisal yang mengamalkannya. Upayakan. Nah, ini kita kembali kepada pelajaran yang lalu. Jadikan amalmu ibadahmu. Segala suatu aktivitas kita yang halal, bagaimana disertai dengan niat yang baik. Itu untuk urusan dunia. Tapi urusan ibadah tidak boleh dipalingkan untuk dunia murni. Nah, sekarang yang nomor 2. Tadi pertama ibadah ikhlas karena Allah. Yang nomor 2 ibadah hanya mencari dunia, hukumnya haram. Yang pertama tadi adalah wajib. Yang nomor 3 beribadah mencari ridha Allah Ta'ala. Ada keinginan pula mencari dunia, mencari rezeki pula. Jadi beribadah, ibadah mahdhah seperti sholat, haji, umroh, siyam. Tapi di samping dia mencari pahalanya, ada keinginan hati untuk cari dunia. Contohnya, kaman yakhujju liwajhillah. Seperti orang haji karena Allah. Karena haji harus karena Allah. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Hendaknya karena Allah. Orang tuh haji menuju ke kota Mekah apabila mampu jalannya. Falillahi, menunjukkan harus karena Allah. Kok ada tambahan saya ini haji sambil ingin dagang. Dari Indonesia bawa kopiah atau bawa sarung, dulu orang seperti itu. Nanti dijual di sana. Dari sana membawa sesuatu, bagaimana bisa dibawa ke Indonesia dapat keuntungan. Ini kan ada niat. Tapi niat dia ikhlas karena Allah Ta'ala itu ada. Cuma didampingi niat yang lain. Nah, ini diterima amalnya, tapi pahalanya tergantung dengan besarnya niatnya nih. Jika ikhlasnya lebih kuat, pahalanya lebih banyak. Jika urusan dunia lebih berat daripada ikhlasnya, ya berarti berkurang pahalanya. Nah, ini yang perlu kita pahami. Contoh yang lain, wa kaman yuqatilu ibtigha'a wajhillah walid dunya. Seperti orang yang ikut perang fisabilillah, tapi juga ingin nanti mendapatkan rampasan perang. Oh, saya mau pakai kuda lah. Kalau pakai kuda itu mendapatkan rampasan lebih 2 kali lipat. Kalau hanya fisik saja dengan senjata saja 1. Dan dia ingin berperang ini ikhlas karena Allah Ta'ala, tapi juga ini ingin keuntungan dunia. Seperti ini menurut asal boleh. Nanti ada dalil. Cuma timbangan pahala ini tergantung niat kita. Kita ini lebih berat mana, cenderungnya lebih berat mana, keikhlasannya kah atau urusan dunia. Contoh lagi, wa kaman yasumu liwajhillah walil ilaj. Seperti orang siam karena Allah Ta'ala, tapi juga ingin diet supaya tidak gemuk-gemuk. Ya, sekarang berapa banyak? Wah, siam saja supaya saya ini bisa kurus. Lah kalanya itu ya siamnya tidak dapat pahala. Kalau kurus dapat ya alhamdulillahnya itu saja. Tapi amalnya batal. Dan dia berdosa menggunakan urusan ibadah untuk kepentingan dunia. Tapi kalau dia bermaksud siam mencari pahala, karena
akan dimasukkan ke surga pintu Ar-Rayyan dan pahalanya banyak sekali. Nah, dan siam itu akan bicara besok pada hari kiamat, yaqulu saumu ay rabbi, berkata siam yang kita lakukan itu, hai Rabbku, mana'tuhun naharat ta'ama wasyaraba wasyahawat, aku cegah orang ini siang harinya makan minum dan nafsunya, fasafi'ni fihi, ya Allah berilah syafaat aku untuk menolong si dia. Nah, ketika itu terbayang dalam hatinya, tapi di samping itu ada keinginan supaya sakit saya ini sehat, boleh. Cuma kemauan salah satu di antara dua ini Allah yang menghitung. Demikian juga kaman yatawaddza'u lis-sholati walit tabarrudi, karena panas sekali, sumuk sekali. Nah, saya ingin wudhu karena Allah Ta'ala, tapi juga ingin badanku supaya dingin. Nah, dan niat juga. Jadi ingin wudhu juga ingin bagaimana badannya supaya dingin. Badan supaya dingin urusan dunia. Mencari Allah Ta'ala wudhu ibadah. Dan ini boleh. Karena bukan bermaksud untuk urusan dunia murni, tapi tingkat yang paling bagus yang pertama adalah ikhlas karena Allah. Nah, dijelaskan di sini kenapa hal ini fahadal aqrabu anna mubah, ini dibolehkan. Mana dalilnya? Li'annal wa'ida, karena ancaman Allah Ta'ala innama warada fi haqqi man talaba bil ibadati ad-dunya wahdahu, khusus untuk orang beribadah murni cari dunia. Itu yang ada ancamannya. Tapi beribadah karena Allah Ta'ala dan mencari urusan dunia tidak ada larangan. Ya. Nah, karena larangan bagi orang yang beribadah hanya untuk mencari urusan dunia, berarti orang beribadah ikhlas karena Allah Ta'ala dan cari dunia bisa diterima. Cuma kadar keuntungan pahala tidak sama dengan murni ikhlas karena Allah. Nah, ini perlu ditata. Jadi kalau ada orang, saya ini ingin sholat malam, ya, agar saya mendapatkan pahala, kemudian agar penyakit saya ini sembuh, boleh. Karena pertama ingin pahala. Ya. Dan adapun dalil yang membolehkan dalam hal ini, setiap amal soleh mesti ada keuntungan dunia. Ya. Sedikit banyak setiap amal soleh yang kita kerjakan karena Allah Ta'ala ada keuntungan dunia, walaupun tidak kita minta. Dengan dasar ayat dari surat At-Talaq nomor 2 sampai nomor 3, Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Nah, takwa kepada Allah hukumnya wajib. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Nah, ya. Jadi takwa hukumnya wajib, berarti amal ibadah makhdha. Karena takwa itu melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya. Baik perintah itu ada dalam Al-Quran atau hadis, atau larangan itu ada dalam Al-Quran maupun hadis, berarti ibadah. Nah, maka Allah menjelaskan wa may yattaqillah, ini ibadah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan mencarikan jalan keluar dari semua kesulitan dunianya pula. Makanya kita kaum muslimin, al-ikhwan, jangan khawatir kita tidak mendapatkan rezeki. Jangan khawatir kita tidak mendapatkan sesuatu dari rahmatnya Allah. Kita khawatir kalau tidak ibadah. Karena dengan ibadah jaminan penyelesaian perkara. Dengan ibadah mendapatkan rezeki, tapi rezeki yang halal. Nah, ya. Berapa banyak orang khawatir tidak mendapatkan rezeki. Khawatir kalau kita tidak takwa. Kalau rezeki mesti dijamin oleh Allah Ta'ala. Lihat orang gila itu, yang rusak akalnya. Dia tidur di tempat bukan di rumah, tidak masuk angin dia. Makan bukan di restoran, disambah-sambah diambil. Bahkan juga busuk makan itu, nggak kena racun perutnya. Minum juga bukan minum seperti ini, dia pokoknya diambil. Kadang-kala minta pada orang, dikasih dulu suruh pergi dia. Ini manusia. Dia
ketika dekat-dekat dengan restoran kasih suruh pergi. Di seperti itu. Tapi Allah menjamin kesehatan badannya karena dia tidak punya akal. Seperti itu. Kalau kita tidur di luar masuk angin, makan bau basi sedikit perut kita mules. Nah, tapi Allah Maha tahu ini orang gila. Bagaimana orang-orang yang muslim yang sehat kemudian khawatir tidak mendapatkan rezeki. Bayangkan orang-orang tua yang umurnya 80, 90 tahun yang dia yaitu stroke, masih ada orang yang Allah jadikan untuk membantu si dia. Kita lahir itu tidak seperti ayam. Ayam lahir cari rezeki sendiri bisa dia. Kita lahir nggak tahu apa-apa, tapi Allah menjadikan ibu kita sayang sama kita, bapak kita sayang sama kita. Kebesaran kekuasaan Allah. Bagaimana kita khawatir rezeki? Maka kami ulang lagi. Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan menjadikan jalan keluar dari kesulitannya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Ta'ala memberi rezeki yang tidak terduga. Bukankah rezeki urusan dunia? Jadi seandainya tidak diminta pun Allah akan memberi. Bayangkan perjuangannya para utusan Allah Ta'ala dibandingkan mencari urusan dunianya, masih banyak perjuangannya. Perang, berdakwah, ya, dan mengurusi umat. Ya. Dan rata-rata para anbiya itu mengembala kambing, ya, mengembala kambing. Ada lagi yang tukang, yaitu tukang kayu. Nabi siapa? Ya. Nabi Daud. Tukang kayu mebel dia, yang lainnya. Tapi subhanallah rezeki tetap ada. Dan ada lagi, walau kana ahlal qura amanu wattaqau. Seandainya penduduk bumi ini mau beriman, bertauhid, wattaqau dan bertakwa, bukankah itu ibadah? La fatahna alaihim barakatim minas sama. Akan kami turunkan rezeki dari langit, urusan dunia. Wal ard, dan aku turunkan rezeki dari permukaan bumi, rezeki dunia. Makanya kita lihat negara-negara muslim yang berpegang kepada sunnah, rezekinya melimpah-limpah. Ya. Kenapa? Allah sudah berjanji, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk negeri itu mau beriman dan takwa, akan kami turunkan hujan yang bermanfaat, bukan hujan balak, dan kami akan tumbuhkan tanam-tanaman. Allah Ta'ala berfirman lagi dalam satu ayat yang lain dari surat Nuh nomor 10 sampai 12. Surat Nuh ini. Di antara ibadah yang sering kita baca tapi kadang-kadang kita tidak sadar atau tidak tahu maknanya, dan juga belum pula dipraktikkan, istighfar. Istighfar itu ibadahnya lisan, ibadahnya hati, ibadahnya anggota badan. Maka Allah berfirman, faqul tustaghfiru rabbakum. Maka Nabi Nuh memberitahu kepada kaumnya yang berbuat syirik, beristighfarlah kamu itu kepada Rabbmu, tobatlah. Kan enak kita ini. Allah ketika melihat hambanya berbuat maksiat, kita ini tidak dihukum, disuruh istighfar dulu. Setiap orang-orang kafir yang dihukum oleh Allah Ta'ala bukan langsung dihukum, didatangkan para anbiya untuk menasihati. Nabi Nuh, nasihati kaummu yang musyrik itu. Ketika tidak mau dinasihati, Allah menghukum. Fir'aun kapan dihukum oleh Allah Ta'ala? Dihukum setelah Allah mengutus Nabi Musa dan Harun, ditolak. Nabi Syuaib juga begitu, ketika diperintah oleh Allah Ta'ala, itu kaumnya itu suka mengurangi timbangan. Dinasihati tidak mau, dibalik bumi itu menjadi longsor dia. Nabi Lot juga begitu, ketika kaumnya homoseks, diberitahu, kamu itu nikahilah anak-anakku ini, putri-putriku. Tidak mau, tetap dia melakukan homoseks, dihukum oleh Allah, dibalik tanah ini dari bawah menjadi atasnya. Ternyata Allah Ta'ala menghukum orang kafir itu dikasih hujah dulu. Ya. Bayangkan, yaitu
Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah Ta'ala menasihati siapa? Namrud. Namrud sebelumnya tidak dihukum, setelah dinasihati menolak baru dihukum. Nah sekarang ini banyak keterangan-keterangan Islam. Tidak ada orang mengatakan saya tidak tahu din. Lewat internet menyebar. Ketika orang-orang kafir dia mendapatkan nasihat, mendengar ini ditolak, ya Allah Ta'ala menghukum. Tidak ada sejarahnya di dunia orang kafir itu dibiarkan oleh Allah Ta'ala jaya raya. Mesti ada waktu kehancuran. Kaum Irem, kaum Ad, kaum Samud hancur semuanya. Tapi setelah mendapatkan nasihat, ini penyebab dosa. Tapi para anbiya kekuatannya tidak seperti orang kafir. Jumlah pengikutnya tidak banyak, tapi ditolong oleh Allah Ta'ala sebab keimanannya. Karena Allah berfirman, "Dzalika bi annallaha maulal ladzina amanu." Yang demikian itu karena Allah menolong hambanya yang beriman. Maka dalam surat Nuh ayat nomor 10 sampai 12 ini Allah Ta'ala memerintah kepada Nabi Nuh, "Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Maka Nabi Nuh memberitahu kepada kaumnya, kalian itu beristighfarlah, bertobatlah kepada Allah. Allah akan menerima tobatmu. Kan enak kan? Berbuat maksiat sebelum dihukum, segeralah kamu istighfar, segera kamu tobat. Tapi tidak dilaksanakan. Nah, manfaatnya tobat urusan dunia apa? Satu, yursilis samaa alaikum midrara. Kalau kamu mau istighfar dari dosamu, Allah akan mengirim hujan yang deras, hujan yang manfaat, bukan hujan yang bawa bala. Nah, hujan urusan dunia. Ternyata hujan itu kita peroleh Allah Ta'ala beri hujan pada hambanya yang beriman. Seandainya di permukaan bumi tidak ada orang beriman, Allah tidak akan menurunkan hujan. Ya. Makanya binatang-binatang merasa menyesal, merasa yaitu dia terdolimi oleh orang yang berbuat dolim. Satu. Yang nomor dua, wa yumditkum bi amwalin. Ketika kamu beristighfar kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan memberikan kepadamu harta yang banyak. Jadi rezeki datang karena ketaatan. Yang nomor tiga, wabanina, dan Allah akan memberi kepadamu anak. Maka orang belum punya anak, istighfar yang banyak. Dan Allah Ta'ala tidak akan menyelesaikan janji. Istighfar, terus istighfar. Tapi istighfar bukan hanya lisan. Nah, istighfar maksiat itu namanya dia hilang akan gimana mohon ampun pada Allah Ta'ala lalu dia maksiat. Beristighfar, bertobat dari dosanya, namanya tobat itu berhenti dari kemaksiatan. Nomor dua, berusaha untuk tidak mengulangi lagi. Nomor tiga, dia menyesali perbuatan yang sudah lewat, terus disusul dengan amal soleh. Ini namanya istighfar. Yang nomor empat, keuntungan istighfar. Nah ini istighfar kan wajib kan. Faqul tastaghfiru rabbakum. Yang nomor empat, keuntungannya wa yaj'al lakum jannatin. Allah akan menjadikan kebun-kebunmu subur. Subhanallah. Yang nomor lima, wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan menjadikan pengairan-pengairan sungai-sungai yang untuk kebutuhan hidupmu, kebutuhan ternakmu, kebutuhan tanam-tanamanmu. Subhanallah. Karena keutamaan faedahnya istighfar. Jadi orang itu kalau beribadah ikhlas karena Allah Ta'ala, kebutuhan kita itu dipenuhi oleh Allah Ta'ala. Tapi orang itu kadang-kadang tidak sadar, istighfar rezekinya kurang tapi badannya sehat. Kira-kira orang itu dikasih harta sekira sekian 5 miliar, tapi dia sakit. Ya. Terus yang nomor dua lagi, dikasih sehat tapi rezekinya pas-pasan. Kira-kira milih yang mana? Hah? Sehat pas. Jadi kalau milih dua-duanya nggak boleh tadi. Dikasih harta yang banyak, punya mobil, punya rumah, punya istri, punya gunung, punya pulau, dia sakit, lumpuh, bisa merasakan nikmat? Tidak bisa. Ternyata kenikmatan dunia sehat ini jarang kita akui. Kesehatan dari Allah. Ya. Bayangkan kalau Allah Ta'ala mendaki fulan sakit, harus sakit sekalipun ada dokter.
Tapi kalau Allah mendaki sehat, akan sehat. Jadi kesehatan nikmat dunia yang paling tinggi daripada dunia seisinya. Kalau orang sakit itu lidahnya pahit. Sudah ada enak makan, sudah kadang-kala muntah dia, badannya panas yang lainnya. Tapi orang sehat walaupun dia lapar makan satu piring nasi saja tanpa ada lauk, nikmat. Haus sekali dia ada air putih saja sudah nikmat dia. Tapi orang sakit kasih susu pahit dia tanya. Kopi pahit. Ini pahit, ini pahit. Ternyata nikmat sehat ini besar, mengalahkan nikmat dunia. Kalau kita dikasih oleh Allah Ta'ala 1000 pulau lalu untuk apa? Dikasih rumah 100 yang ditinggali berapa? Yang ditempati? Satu tidak mungkin 10 menit. Sana nanti 10 menit sana lagi. Punya mobil 100 yang dipakai 1. Dunia itu sebetulnya kebutuhan sedikit. Kita punya baju 100 yang dipakai 2 ini. Itu dunia. Tapi kalau kita beramal soleh, semua amal untuk kita. Man amila sholihan fali nafsi. Orang beramal soleh untuk dirinya. Tidak ada orang bisa minta amal. Mencuri amalnya seseorang. Dagangan pahala tidak ada. Ya. Mau tukar tambah amal tidak. Tukar tambah mobil, rumah, cepat. Ada duit cocok ganti. Ya. Seorang tua memondokkan anaknya hafal Quran, orang tuanya nggak membaca ya tidak bisa. Keistimewaan amal. Tidak ada yang mencuri, tidak ada yang menggendam. Tapi punya duit, nah ratusan diganti 20 ribuan. Nah ini Ustaz ya kamu nggak baca Bismillah, meletakkan duit itu tempatkan yang sempurna yang layak. Baca Bismillah. Nah, supaya kita tidak lupa. Wah ada santri ini gimana Ustaz? Wah kamu keliru. Dititipkan di rumah ya Bismillah. Ini 5 hari. Lihat duitmu diganti apa tidak. Ternyata manusia ini kurangnya beribadah kepada Allah Ta'ala sehingga diganggu oleh syaitan. Ini dalil bahwasanya orang yang beribadah kepada Allah Ta'ala, ikhlas karena Allah Ta'ala, sekalipun tidak ada niat untuk urusan dunia, tetap oleh Allah Ta'ala beri urusan dunia. Dan boleh kita juga niat untuk urusan dunia. Tapi pahala akan ditimbang oleh Allah Ta'ala. Berat mana tekanan hati kita untuk mencari dunia dengan keikhlasan kita. Karena Allah Ta'ala menjelaskan fa'amma man sakulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang berat timbangan amal solehnya maka Allah akan memberikan kehidupan yang menyenangkan. Selanjutnya, wan nususu fi hadzal makna katsirat. Dalil-dalil yang menjelaskan makna bahwasanya ibadah yang ikhlas ini boleh disertai dengan mencari urusan dunia itu banyak sekali. Fa hadhin nusus tadullu ala jawazi iradati wajhillah. Nah, maka nas-nas ini menunjukkan bolehnya orang yang beribadah mencari ridha Allah Ta'ala, kemudian wahadhil manafi'id dunyawiyah, lalu ingin juga manfaat untuk duniawi. Wahadhal qismu yang nomor 3 ini beramal ibadah ikhlas karena Allah Ta'ala, ada keinginan untuk urusan dunia, la yubtilul amal, amalnya tetap diterima. Jadi kalau itu amal wajib tidak diterima, cuma besarnya pahala tergantung niat kita. Besar mana keinginan urusan dunia dan keikhlasannya. La yubtilul amal alladhi yusakhibu, tidaklah membatalkan amal yang dilakukan orang itu. Walakinna ajru hadhil ibadah yungqas, tapi pahalanya dikurangi ya. Karena kalau ini mestinya untuk 1 juga 2 berarti kurang. Ma khalata niyatu salihah min iradati dunya, tergantung campurnya niat yang ikhlas ini dengan urusan dunia. Jika urusan dunia sedikit, ikhlasnya banyak, maka pahalanya banyak. Kadang-kala kita niatnya dunia itu sedikit, ya Allah aku ini ingin beribadah kepadamu, sholat yang lainnya, ingin saya sembuh. Ternyata bukan hanya dikasih sembuh, kasih pula kesehatan badan, dikasih pula kemudahan beribadah, dikasih pula kemudahan untuk mencari rezeki. Itu berarti kelebihan yang Allah berikan bagi orang mau ibadah. Karena Allah Ta'ala menjadikan setiap siapapun yang beribadah, maka urusan dunianya akan diberi. Cuma bukan menurut keinginan kita. Kita itu maunya tidak pernah ingin rezeki yang pas-pasan, inginnya rezekinya tambah.
Iya apa ya? Padahal kalau tambah banyak belum tentu kita bisa menikmati semuanya. Dan kadang-kadang kerakusan itu yang membuat kita lupa ibadah. Bayangkan ketika hayya 'alas shalah tidak ada di masjid, orang itu di mana? Ya, jangan dibohongi ini. Jujur saja. Pekerjaannya di pasar, di toko, yang lainnya. Perlunya kita memahami di sini bahwasanya ibadah ini kebutuhan kita, bukan kebutuhan Allah. Allah Ta'ala tidak butuh kita. Orang yang mau beramal soleh digandakan 1 sampai 10 sampai 700. Orang beramal dosa maka Allah menghukum 1 dengan 1. Baik, selanjutnya pembahasan berikutnya, orang bergantung dengan usaha, bergantung dengan sebab. Bagaimana hukumnya ini? Di sini dijelaskan makna bergantung dengan sebab. Al-umurul lati yaf'aluhal insanu liyahsula lahu ma yurituhu min matlub. Perkara-perkara yang dikerjakan oleh orang, yang diusahakan oleh orang untuk mendapatkan keuntungan. 1, itu namanya usaha. Jadi dia berusaha bagaimana mendapatkan manfaat untuk dirinya. Atau au yantafi'u minhu au yantafi'u anhu ma yakshahu min marhubin. Atau dia berusaha untuk menolak bahaya yang menimpa pada dirinya. Makan obat supaya tidak sakit. Ya. Saya menjauhi jalan itu supaya saya tidak jatuh. Jadi usaha atau sebab itu namanya usaha manusia untuk mendapatkan manfaat untuk dirinya dan untuk menolak bala yang akan menimpa kepada dirinya. Itu namanya usaha. Dan kita diperintahkan untuk usaha. Bukan diperintahkan untuk kita berserah diri sepenuhnya, tidak. Diperintahkan untuk berusaha tapi harus tawakal kepada Allah. Nah sekarang hukumnya orang tuh hanya konsentrasi kepada usaha. Pokoknya kalau saya menjadi pegawai ini, saya mesti dapat rezeki. Tanpa ada hubungan bahwasanya yang memberi rezeki itu Allah. Ini yang akan kita bahas. Ya. Contohnya dalam masalah urusan dunia. Al-bai'u wasyira, orang itu jual beli. Maksudnya untuk dapat rezeki, hanya itu saja. Tidak ada keterkaitannya bahwa rezeki itu Allah yang memberi. Dan tidak ada tawakalnya, permohonannya kepada Allah rezeki tidak ada. Pokoknya saya kerja pasti saya dapat duit. Itu kelompok Qadari. Kelompok Qadari itu yang berpunya keyakinan bahwa Allah Ta'ala tidak menakdirkan kita. Allah Ta'ala tidak mengetahui pekerjaan kita. Allah Ta'ala akan tahu kita kalau kita sudah kerja. Itu namanya kelompok Qadariyah. Dan ini kelompok dari belahannya sempalanya Mu'tazilah. Imam Ahmad mengatakan kamu jangan sholat di belakang Imam Qadari, karena dia tidak beriman dengan apa? Takdir. Orang tidak beriman dengan takdir kalau dia sudah tahu hukumnya takdir, kufur. Karena rukun iman ada 6, yang nomor terakhir gimana? Yang nomor terakhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kamu harus mengimani takdir yang menimpa kepadamu yang baik atau yang jelek. Sedangkan kelompok Qadariyah tidak beriman. Yang penting kita harus optimis usaha. Keberhasilan tergantung pada saya. Ini banyak sekarang. Berapa banyak orang berhasil? Ini karena usaha saya. Dihitung-hitung. Itu kelompok Qadari, Mu'tazilah pada zaman sekarang. Ketika dia mendapatkan tugas, dihitung-hitung amalnya. Ini jasa saya, ini saya, yang lain tidak bisa. Tanpa menyebut alhamdulillah. Kalau dia mengatakan alhamdulillah Allah Ta'ala beri kemudahan kami, itu tauhid. Dan juga tidak meniadakan amal kita. Kemudian juga al-amalu fi wadhifatin liyahsul 'alal mal. Dia menjadi pegawai, yang penting kalau saya sudah jadi pegawai mesti saya dapat rezeki. Ini namanya bergantung pada usaha. Dan banyak orang seperti ini. Wa minha ayyastasfi'a bidhi jahin inda sultan liyaslima min uqubatin dunyawiyah. Saya minta bantu, saya pokoknya kalau saya sudah menjadi pegawai negeri,
mesti saya tidak khawatir masalah urusan rezeki. Jadi bergantung kepada kepegawaian. Tidak boleh. Karena yang kita gantung itu Allah. Mana dalilnya? Allahus Samad. Allah Al-Muhtaj. Allah yang kita butuhkan. Semua makhluk butuh pada Allah. Bayangkan siapa yang ngasih nafas kita, keluar masuk udara ini. Siapa yang membukakan kelopak mata kita, siapa yang membuat telinga kita bisa mendengar. Lupa kita ini tentang nikmat Allah. Nah, seperti begini, saya mau berobat, ya, agar saya sembuh. Berobat boleh, tapi berobat murni, wah ini saya sembuh karena ke dokter sana. Tidak disebut alhamdulillah Allah menyembuhkan saya sebab boleh. Allah menjadikan saya segar karena minum, dan Allah makanya Allah menyuruh kita kulu wasrabu, minumlah, makanlah dan minum. Allah menjadikan saya kenyang karena sebab makan, disebut Allah. Saya punya anak karena Allah yang menakdirkan, Allah menyuruh kita menikah, saya punya anak. Alhamdulillah saya punya anak. Disebut alhamdulillah sebagai meyakini bahwa segala sesuatu dari Allah. Terkadang manusia luput kalimat tauhid ini. Wah ini kalau bukan saya tidak akan bisa ini. Sombongnya padahal mati juga nantinya. Waktunya sakit-sakit. Dokter, bayangkan Pak kesana kemarin nggak sembuh, dengan saya sembuh. Kamu dokter ya nantinya mati, nantinya akan sakit. Berapa banyak dokter jiwa dia sakit jiwa. Dokter mata kacanya tebal. Nah, jadi bersandar kepada usaha sebab murni jatuh kepada syirik. Kalau hanya bersandar, pokoknya Allah tidak ada hubungan, yang penting dia usahanya, jatuh syirik besar. Kalau dia meyakini bahwasanya ini semuanya berhasil karena usaha saya, tapi dia meyakini Allah memberi manfaat, Allah yang mendatangkan manfaat, Allah yang menolak madarat, jatuh syirik kecil. Ini harus kita pahami. Ternyata amal hati ini banyak warnanya. Dan Allah menghisab kita bukan hanya amal dohir. Tapi kalau kita menilai orang amal dohir, jangan mengorek hati karena kita tidak tahu. Tapi Allah Ta'ala berfirman, ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah maha mengetahui apa yang kamu simpan dalam dadamu dan apa yang kamu nampakkan. Ya. Memperbaiki amal hati lebih berat daripada memperbaiki amal dohir. Orang diluruskan sholatnya mau dia, diluruskan niatnya kadang-kadang tidak mau. Makanya kita perlu mengontrol amal hati ini, karena penegurnya ya orang yang punya ilmu, dirinya yang punya ilmu. Oh iya, saya kok niatnya seperti ini. Selanjutnya pula contoh yang lain. Aw ayyadhaba ila tabibin liyu'alijahu min maradin. Atau orang itu datang pergi ke dokter, ya, supaya dia sembuh. Loh, ya. Datang ke dokter supaya dia sembuh, mencari kesembuhan lewat dokter. Itu kan usaha. Bukan tidak boleh, tapi bergantung kepada kalau dokter sana itu, coba kamu pergi sana saja. Yang lain kemarin pergi sana tidak sembuh, pergi ke situ sembuh. Ini kalimat syirik tapi orang tidak tahu. Makanya Nabi Ibrahim berdoa, wa idza maridtu wa huwa yasfin. Saya ini kalau sakit Allah yang menyembuhkan. Dan kita boleh berobat, berobatlah. Maka paling banyak ketika kita berobat, mohon dulu kepada Allah Ta'ala. Allahumma rabban nas, wahai yang menciptakan manusia, antas syafi, engkau penyembuh, isfi, sembuhkanlah aku ini. Antas syafi, karena hanya engkau penyembuh. La syafi'a illa anta, tidak ada penyembuh kecuali engkau ya Allah. Sifaan la yughadiru saqama, penyakit yang bisa tidak menyisakan, yang kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit. Nah, kita berobat. Makanya kalau kita ini berobat baca apa? Bismillah. Kalau sakit baca bismillah 7 kali. Bismillah, 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 bismillah. Nah, 7 kali. Itu ikhtiar kita secara lisan dan i'tiqad. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sakit jiwaku ini.
ma'ajidu wa ukhadir, yang aku dapati penyakit ini dan yang akan datang. Mohon pada Allah 7 kali. Nah, ini ikhtiar kita pada Allah. Lalu kita minum obat. Jadi obat itu bukan penyembuh. Obat itu sebab. Yang menjadikan sebab Allah. Nah, nikmat orang bertauhid. Baca bismillah dulu. Nah, doanya orang minum air zam-zam apa? Allahumma inni as'al, sebelum minum Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'. Ya Allah, aku mohon pada ilmu-Mu yang bermanfaat dan rezeki yang luas. Ya Allah, sembuhkan dengan minum air zam-zam semua penyakitku. Loh, enak gitu. Orang mukmin itu ketika sembuh, Allah yang menyembuhkan. Nah, seperti itu maksudnya. Nah, supaya kita tidak kena racun, supaya tidak dikendam, disihir oleh orang, makan kurma pagi 7 butir. Man tasabbaha bisab'ati tamrin ajwatan. Siapa yang sarapan pagi 7 kurma ajwa, lam yamussahu samun wala sihrun. Tidak kenakan racun walaupun makan dikasih racun. Dan tidak akan kena sihir. Ternyata perlindungan dari Allah Ta'ala itu banyak sekali. Cuma kita itu lupa. Ketika sakit yang diingat obat bukan Allah. Nah, ini dolim kita gitu. Ya, ketika ada suatu musibah bingung. Nah, ada musibah virus corona yang bingung, semua takut. Kenapa kita tidak takut kepada Allah? Siapa menciptakan? Allah. Ternyata manusia itu bingung sendiri. Mestinya kita tahu ini ujian dari Allah. Nah, Allah Ta'ala memberitahu kepada Nabi-Nya, Kul man dalladhi ya'simukum minallah. Katakan wahai Nabi, siapa yang bisa melindungi dari kehendak Allah Ta'ala? In arata bikum su'a. Ketika Allah Ta'ala mendaki kamu ada penyakit, au arata bikum rahmah, atau ketika Allah Ta'ala mendaki kamu sehat. Tidak ada yang bisa merubah kehendak Allah. Nah, inilah pentingnya kita amal hati ini banyak lupa. Makan tidak lupa, ngitung duit tidak lupa. Nah, tauhid lupa, niat lupa. Nah, kalau kita tidak ngaji ya tambah lupa. Nah. Kemudian juga berikutnya, wa minal asbabi min umuril akhirah. Tadi ada orang berusaha untuk urusan dunia, hanya bergantung pada urusan dunia, dikatakan musyrik karena dia bergantung kepada makhluk, padahal Allahu as-samad. Kita yang harus bergantung pada Allah, melucuk, berlindung, memohon sesuatu pada Allah. Yang nomor 2, ada kalanya orang itu bergantung kepada amal ibadahnya saja. Terus pokoknya kalau saya sholat saya masuk surga. Bergantung dengan usahanya tanpa tawakal kepada Allah, ini salah. Contohnya di sini, wa minal asbabi fi umuril akhirah, tadi umur dunia. Di antara sebab perkara urusan akhirat, fi'lul ibadah, menjalankan ibadah, roja'a sawabillah, berharap pahalanya Allah, wan najata min adzabi, dan berharap dijauhkan dari api nerakanya. Hanya berharap saya, pokoknya kalau saya sholat saya masuk surga. Tidak tahu kalau surga itu miliknya Allah, Allah yang memasukkannya. Lah, ini keliru. Ya Allah, aku ini sholat, masukkan ke dalam surgamu. Ya Allah, aku ini siam, masukkan dalam surgamu, karena surga miliknya Allah. Jadi orang bersandar kepada usaha dan amal keliru. Ya. Kalau dia sampai pokoknya kalau saya sholat mesti masuk surga, saya nanti kalau zakat mesti masuk surga, belum tentu. Ada 3 orang diadili oleh Allah. Tahu? Pertama, orang jihad fi sabilillah, betul perang dan mati dalam peperangan. Ditanya oleh Allah Ta'ala, Allah memberi kamu kesehatan untuk apa? Wahai Allah, kami gunakan untuk jihad fi sabilillah, melawan orang kafir, mereka mati sehingga kami mati. Dusta kamu, kadzabta liyuqala jari. Kamu itu berperang ingin dikatakan supaya pemberani. Hati ini. Amal doanya betul, amal batin yang keliru.
dimasukkan dalam neraka. Yang nomor 2, ada orang sifatnya kaya raya dermawan. Allah Ta'ala menitipkan kepadamu memberi harta untuk apa? Wah ya Allah, aku santun, fakir miskin, keluarga ini kami untuk ini. Kadzabta walakinnaka liyuqala jawadun. Dusta, betul kamu infakkan kesana kemari, tapi hatimu ingin dikatakan dermawan. Orang yang dermawan, loh, amal hati di sini. Dipanggil lagi orang yang punya ilmu membaca Al-Quran. Allah Ta'ala beri karunia kami ilmu, suaramu bagus baca Al-Quran. Digunakan untuk apa? Wah ya Allah, kami yang mengajar anak-anak, kami mengajar orang tua, kami berdakwah ke sana kemari. Kadzabta liyuqala alimun. Dusta kamu itu berdakwah supaya dikatakan orang alim yang kondang. Kamu membaca Al-Quran supaya dikatakan qari'ah. Nah ini ya kan, perlunya kita meluruskan niat. Ternyata amal hati ini banyak yang kita lupakan. Tapi Allah Ta'ala masih memberi kesempatan kita untuk istighfar, untuk tobat ketika keliru. Makanya perbanyak kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, Allahumma inni a'udzubika, Allahumma inni a'udzubika, aku berlindung kepadamu ya Allah, an usyrika, jika saya melakukan syirik, wa ana a'lamu, sedangkan saya sudah tahu dalilnya. Mungkin lupa, mungkin dalam keadaan terpaksa manusia. Wa astaghfiruka, ya Allah aku minta ampun kepadamu ya, apabila aku mengamalkan kesyirikan, la a'lamu, karena saya tidak tahu dalilnya. Itu benteng. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu, ya Allah aku berlindung kepadamu dari berbuat syirik yang saya sudah tahu ini hukumnya syirik. Wa astaghfiruka lima la a'lamu, dan saya minta ampun kepadamu ya Allah jika aku melakukan syirik ini karena saya tidak tahu, karena syirik bahaya dan macamnya syirik banyak. Wah ini kalau tidak ada ustadz tidak mungkin, itu sudah syirik. Ini kalau tidak fulan yang mengurusi ini tidak akan bisa ini. Kalimat yang menyebar, jutaan manusia bicara seperti itu. Ternyata kalau sudah dikontrol kitab tauhid, ini syirik fil masyiah. Padahal Allah berfirman, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidak mungkin kamu bisa berbuat kecuali Allah yang menghendaki. Nah, kesimpulannya bagaimana kita ini? Usaha ini supaya tidak dikatakan syirik, lalu bagaimana? Walladzi yanbahi lil muslimi fi hadzal babi wa ay yastamil al asbab al masru'ah. Kewajiban orang muslim ketika berusaha, kewajiban orang muslim ketika berusaha hendaknya berusaha yang diridhoi oleh Allah. Karena kita disuruh usaha, salat usaha kita, zikir usaha kita, menuntut ilmu usaha kita. Tapi itu perintah Allah. Demikian juga mencari rezeki, Allah telah memerintahkan kita, fa idza faraghta fansab. Kalau kamu sudah selesai salat, pergilah. Nah, fantasiru fil ardi. Kalau sudah wa idza qudiyatis salatu fantasiru fil ardi. Kalau sudah selesai salat, pergi kamu mencari rezeki. Perintah. Berusaha untuk mencari dunia ada dalil, berusaha untuk mencari akhirat juga ada dalil. Tapi hendaknya kita bertawakal kepada Allah. Ya, bersandar keberhasilannya ini. Bahkan juga ketika berhasil, ini dari Allah Ta'ala, bukan dari saya. Allah Ta'ala beritahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama. Bukan kamu wahai Nabi yang mengambil pasir kamu lemparkan orang kafir itu lalu mati. Bukan kamu yang melempar, tapi Allah. Maknanya Allah yang menjadikannya lempar itu mati kepada mereka. Padahal yang melempar beliau. Innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak bisa memberi petunjuk orang yang kamu kehendaki. Walakin Allah yahdi may yasha. Tapi Allah yang memberi petunjuk. Jadi beliau disuruh berdakwah, keberhasilan dari Allah. Enak kita ini. Jadi tidak sombong ketika kita berhasil, tidak putus asa ketika kita tidak berhasil. Karena kita dituntut untuk usaha.
Dan usaha itu lebih mudah daripada mencari keberhasilan. Nah, kemudian juga dalil-dalil kita ini berusaha harus ada tawakal kepada Allah banyak sekali. Iyyaka na'budu, bukankah itu ibadah? Lalu apa yang kita baca? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kami beribadah, tapi aku ya Allah mohon pertolongan kepadamu supaya aku ini bisa beribadah. Ibadah itu amal yang mudah daripada mencari rezeki. Tapi kalau Allah Ta'ala tidak menghendaki, menjadi berat ibadah itu. Dan itu kita saksikan banyak. Mencari rezeki tidak diperintah, tapi sholat adzan dengung belum tentu datang. Bayangkan kalau orang memberitahu anaknya nanti jam 2 bangun ya, kita akan rekreasi di pantai, cucunya, kakek, neneknya bangun semuanya. Tapi belum tentu dibangun jam 3 nanti sholatnya belum tentu dia bangun. Padahal sholat malam itu tidak membutuhkan duit. Pertamanya mengantuk, tapi kalau kita wudhu apalagi mandi setelah sholat sehat. Dicoba itu. Itu menunjukkan setan ini ada. Tapi kalau untuk urusan dunia kita suruh bangun, ayo berangkat dulu nanti kedahuluan orang. Tapi kalau sholat nanti dulu, ini masih sekian, jam sekian, undur lagi, jam sekian, undur lagi, sampai kesubuhan. Ya. Dalil yang lain yang menunjukkan kita usaha ini hendaknya bersandar kepada Allah. Ikhris, dalam satu hadis, ikhris ala ma yanfa'uk. Bersungguh-sungguhlah kamu dalam hal yang bermanfaat. Tetapi beliau mengatakan wasta'in billah. Tapi jangan lupa kamu minta pertolongan kepada Allah. Ya. Ikhris ala ma yanfa'uk. Ini usaha kita, ini penyebab kita. Ayo bersungguh-sungguh kamu. Tetapi jangan lupa minta pertolongan kepada Allah. Karena kekuatan dari Allah. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Kemudian juga dari yang lain, wasta'inu bis sabri wassalah. Mintalah kamu pertolongan pada Allah Ta'ala dengan usahamu sholat, dengan bersabar. Jadi kita tidak bisa hanya sholat saja supaya dapat surga. Kita mohon pada Allah Ta'ala. Mohonlah kamu pada Allah Ta'ala surga dengan kamu sholat, dengan beramal soleh, wasabri, dan dengan sabar. Nah, ternyata banyak sekali dalil. Kita tidak boleh hanya optimis dengan usaha, tapi kita lebih daripada itu, optimis kita bergantung pada Allah. Berapa banyak yang diperkirakan oleh orang dia sudah mati tapi masih hidup. Nah, diperkirakan rugi tapi Allah memberikan keuntungan. Karena itu ketergantungan kita kepada Allah Ta'ala hendaknya lebih banyak daripada ketergantungan kepada usaha kita. Usaha itu sebab, ya membuat sebab Allah. Nah ini kalau kita lakukan insya Allah, nah amal hati ini tetap mendapatkan pahala. Demikian juga usaha kita secara fisik juga mendapatkan pahala. Ada pertanyaan, jika kita awalnya hijrah karena Allah, tapi di tengah perjalanan ada ikhwan yang sering menginfokan adanya kajian dan menguatkan hijrah. Adanya kajian dan menguatkan hijrah sampai akhirnya kita lebih semangat. Apakah itu dianggap ibadah karena selain Allah? Bukan. Orang itu mengingatkan, fadzakir, berilah peringatan, fa inna dzikra tanfa'ul mu'min. Bukan karena manusia, oh saya diingatkan oleh orang. Ya, itu kamu pergi mana ke pasar, gimana taklim dulu. Ini ada taklim, itu kan peringatan. Kita disuruh mengingatkan saudara kita, memberi peringatan ibadah. Lalu kita belok dulu ke taklim itu bukan karena kita, karena orang, tidak. Diingatkan oleh Allah Ta'ala lewat orang itu. Jadi orang menasihati kita di sana ada taklim, ya. Kita tidak tahu, bukankah kita suruh bertanya? Jadi semacam ini tidak dinamakan itu ibadah kita karena selain Allah, tidak. Ya, kalau kamu hijrah, mau hijrah, kalau mau pindah rumah di sana saja.
Kita punya keinginan pindah suatu tempat, tapi ada ikhwan kita memberitahu di sana ini loh kebaikannya, dekat dengan masjid, orang-orangnya baik, ahli sunnah, ya, tetangganya baik. Tidak mengapa, itu namanya nasihat. Ad-dinu an-nasihat. Din itu adalah nasihat, bukan termasuk kita ke tempat situ itu karena orang ini, bukan. Tetapi itu nasihat. Fadzakir in naf'ati dzikra. Ingatkan saudaramu, karena peringatan itu ada manfaatnya. Sayadzakkaru may yakhsha. Akan mengambil peringatan itu bagi orang yang hatinya takut kepada Allah. Wa yatajannabuhal ashqa, dan akan menjauhi orang tertutup hatinya. Dalam ayat yang lain surat Ad-Dariyat, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, karena peringatan itu manfaat untuk orang mukmin. Contoh lagi, seorang tua bangunnya anaknya, bangun jam 3 sholat. Bukan berarti anak ini sholat malam jam 3 itu karena niatnya orang tuanya, tidak. Orang tua mengingatkan. Cuma kalau orang tua bangunnya saya sholat, kalau tidak saya tidak sholat, lain lagi. Nah, tapi tidak mengapa, karena si Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala memberitahu orang tua awalnya merasa berat karena diperintah oleh orang, lama-lama akan menjadi mudah, kan dengan dasar inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan ada kemudahan. Wallahu a'lam. Bagaimana meluruskan niat berangkat kerja agar mendapatkan pahala yang besar? Karena kami seorang ibu tiri, ibu atau istri. Karena kita seorang ibu atau istri. Kerja untuk ibu-ibu ini tidak sama dengan kerjanya untuk bapak-bapak. Nah, karena ada masalah keluar, karena juga ada masalah hijab yang lainnya. Kalau seorang suami ini memang tidak mampu bekerja, ya, karena kondisi sakit, tidak ada keterampilan kerja, Allah Ta'ala memberi kemampuan kita untuk kerja, maka kerja sesuai syar'i, harus bagaimana berhijab, jangan seperti laki-laki gampang untuk yaitu interaksi dengan laki-laki yang bebas, ini tidak boleh. Nah, niatnya kalau kita ikhlas berarti kita harus bekerja secara syar'i, menjauhi larangan-larangannya Allah Ta'ala, dan berniat, ya Allah, kami ini mencari rezeki karena suami kami ini tidak mampu, dan kami ingin membiayai hidupku dan ingin membantu suamiku, ingin membantu anak-anakku biar bisa beribadah, ini ikhlas karena Allah Ta'ala. Sedikit kita terima, banyak pun kita terima, dan juga harus menjauhi cara-cara mencari rezeki dengan jalan yang haram. Karena ibadah tidak bisa dengan harta yang haram. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban, itu hadisnya. Allah itu baik, tidak akan menerima kecuali dari hasil yang baik. Makanya Allah Ta'ala memberitahu utusan, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat. Wahai para utusan, makanlah yang baik-baik, falyamal salihah. Kalau kamu makan dari rezeki yang baik, akan dimudahkan untuk ibadah. Maka sekarang banyak orang kaya raya di Muslim disuruh haji, Allah belum memanggil. Ayo umrah, nanti dulu Allah Ta'ala belum memanggil. Tapi mengeluarkan sekian juta untuk urusan dunia, diamalkan. Karena apa? Ada suatu hal yang menyangkut pada dirinya. Ini perlu kita pahami. Jadi kalau seorang ibu, seorang istri kerja yang sekiranya suami tidak bisa pula kerja, tidak mengapa, tapi memperkecil masalah urusan dosa. Dan niatnya ini mencari rezeki yang halal, walaupun sedikit kita terima. Jangan niatnya mencari rezeki yang banyak, mencari rezeki yang halal. Yang halal dikasih Allah Ta'ala banyak, alhamdulillah. Sedikit Allah Ta'ala maha tahu kebaikan diri kita. Wallah. Atau sifatnya mungkin dengan suaminya, karena suaminya tidak terampil, ya, lalu diikuti dengan istrinya, boleh. Nanti yang menjual untuk suami, nanti tanya suami pada istrinya, oh ini sekian, ini boleh dijual, ini tidak. Bisa, insya Allah urusan dunia itu mudah. Bagaimana hukumnya jika kami minta didoakan anak-anak yatim? Tidak ada penjelasan kalau kita harus minta didoakan anak yatim. Mana dalilnya? Yang ada itu kita hendaknya doa bersendiri-sendiri. Maka Allah berfirman, ud'uni astajib lakum.
berdoalah kamu kepadaku, aku akan mengabulkan. Aku itu Allah. Jadi jangan sampai kita ini buruk sangka pada Allah. Saya banyak dosanya, apa mungkin diterima doa saya? Justru Allah Ta'ala akan marah apabila kita tidak minta pada Allah Ta'ala. Malam yas'alillaha yaghdab, itu hadisnya. Siapa yang tidak minta kepada Allah Ta'ala, Allah marah. Nah, makanya kita disuruh minta kepada Allah. Kita tidak disuruh minta pada orang kaya. Ya. Kenapa? Karena orang kaya dia butuh dengan dirinya dan keluarganya. Ada juga orang tua. Pokoknya nanti kalau butuh apa-apa ngomong sama abimu ya. Nah, kalau anak satu hari minta 10 kali marah orang tua. Tapi kalau kita minta 100 kali kepada Allah Ta'ala, senang Allah. Nah, karena mengerti, hambaku mengerti yang kaya itu saya. Nah, ya. Adapun kita suatu saat bepergian, doakan ya semoga saya ini selamat. Tidak mengapa. Tapi orang kesana kemari mencari anak yatim tidak didoakan. Dia sendiri juga butuh. Ya. Datang kesana kemari minta didoakan orang yang punya ilmu. Ya. Doa itu kebutuhan kita sendiri. Bayangkan kalau kita doa minta didoakan oleh orang mau masuk masjid, panggil dulu. Aku doakan ya. Kami membaca Allah maftahli abwaaba rahmati, saya mau masuk. Mau keluar lagi doakanlah ya. Allahumma inni as'aluka min fadl. Saya mau kumpul istri saya, doakan ya. Bismillah Allahumma jannibis syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Enggak bisa. Doa itu menyertai kita setiap saat. Masuk rumah, keluar rumah, kita berdoa sendiri. Dan kita tidak boleh lepas daripada doa ya. Ketika kita perjalanan jauh, masuk ke kampung-kampung yang rawan, nah kita sendiri berdoa Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa was-sami'ul basir. Kita ketika naik, nah menanjak, Allahu Akbar, turun, subhanallah, nggak pernah berhenti. Bismillah, lupa Bismillah awwalahu wa akhirahu. Nah, tidak ada gerakan yang tidak berdoa. Coba saya tanya, doanya pergi ke pasar apa? Kita ini sering ke toko kemal loh, tapi saya belum pernah kemal ini. Nah, adanya apa? Nah, ini pergi beberapa kali nggak tahu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwal hayyul ladzi la yamut. Nah, biyadikal khairu la ilaha illa anta. Loh, itu doanya. Mau berangkat ke masjid daknya apa? Berapa kali kita masuk masjid? Bukan masuk masjid, dari rumah berangkat ke masjid. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa ja'al fi lisani nura wa fi sam'i nura fi basari nura wa min amami nura wa min khalfi nura wa an yamini nura wa an shimali nura wa min fawqi nura. Allahumma a'tini nura. Ya Allah, jadikan hatiku bercahaya masuk ke rumahmu. Ya Allah, jadikan lisanku ini bercahaya masuk ke rumahmu. Ya Allah, jadikan pendengaranku ini bercahaya masuk ke rumah. Ya Allah, jadikan penglihatanku ini bercahaya. Konsentrasi semuanya. Kanan, kiri, muka, belakang, di atas. Menghafalkan doa itu mudah, cuma aras-arasan. Karena pahalanya tidak kelihatan. Cari duit nggak usah diperintah, berangkat sendiri. Dan harus saya tidak bisa berdoa. Orang bahasa Inggris itu belajar. Ya. Nah, inilah kesalahan kita. Doa itu paling gampang. Belajar di rumah bisa. Sendirian bisa. Ketika kita malam hari sore banyak waktu. Berapa banyak kita ngobrol tidak ada faedahnya. Bayangkan membaca satu ayat dari surat Al-Quran. Satu huruf 10. Ya, perlu kita membaca. Nah, ini doa-doa seperti ini banyak sekali ini. Zikir pagi, sore. Jadi bukan duit saja yang disakui. Nah, gitu, ingat. Daripada orang rame-rame naik bis atau apa, baca. Nah, ya. Nah, gitu, ini cara kita. Makanya beliau itu selalu zikir, beristighfar berapa kali beliau itu? 100 kali minimalnya. Loh, itu sudah dijamin masuk surga. Karena orang berzikir kalau sudah merasakan nikmatnya zikir, tidak mau berhenti dia. Nah, yang nomor 2, nomor 3, bagaimana cara kita menyikapi informasi
wali kota Surabaya, tentang ramalan bencana alam Surabaya, meramal nggak boleh. Makanya kita ini jangan sibuk dengan berita lah. Quran nggak dibaca, internet terus dikabari corona, dikabari ini. Saudara, Cina kan kita bawa kemari. Quran yang di saku kita, di rumah kita, jangan dibaca. Ini kesalahan kita. Kalau kita lihat berita dunia isinya sumpek tok. Ini mencuri, berjudi, korupsi, ya, berzina, mencuri, ini gempa. Nggak ada kalau Allah Ta'ala wa qala Nabi. Ketika ada musibah, bingung dengan sendirinya sendiri. Ya, beli masker, beli. Tidak tahu kalau musibah itu datangnya dari Allah. Loh. Makanya orang mukmin dengan baca Al-Quran, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Kalau kita baca Al-Quran, tenang jiwa kita. 1 jam baca Al-Quran, lain dengan 10 menit baca Al-Quran. Dirasakan sendiri. Nanti kalau sudah lama mendapatkan kenikmatannya, tidak mau kita berhenti baca ini. Sebagaimana orang yang sudah kecanduan baca internet, terus malam terus saja. Ya, jadi kita nggak usah bingung dengan ada berita-berita, wah ini nanti akan ini. Kita ini bingung kalau kita tidak beribadah. Nah, ya, meramal tidak boleh. Man ata'arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa datang ke tukang peramal lalu membenarkan apa yang ia katakan, berarti dia telah mendustakan, mengingkari Al-Quran. Jadi seperti itu nggak usah dimasukkan di ini. Azab Allah Ta'ala ini yang harus kita paham supaya kita bisa menjauhi kemungkarannya, menjauhi larangannya. Terkait sholat tidak boleh di dalam keadaan mengantuk. Betul. Bagaimana jika datang waktu sholat isya tapi kita sudah mengantuk berat, tidur dulu. Man na'isahadukum falyarqud. Kalau yang ngantuk tidur dulu. Ya, kita tuh nyupir kalau sudah ngantuk, bismillah 5 menit sehat badan, langsung setengah jam bisa jalan lagi. Ya, kalau supir ngantuk ketahuan. Supir gini. Ada berhenti dulu. Kalau supir ngantuk baik, bagaimana sholat ngantuk? Lo makan tidak ngantuk, menghitung duit tidak ngantuk. Bayangkan antum ke pasar, duit ngantuk, habis. Nah ini menunjukkan setan wahda yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi kalau ngantuk tidur sejenak tidak mengapa. Ya, karena ada ayat man na'isa hadukum, siapa yang mengantuk falyarqud, tidur sebentar. Nanti suruh beritahu. Nanti kalau sudah tidur sebentar, bangun, mandi, segar lagi badan. Nah, tapi kita sudah mengantuk berat, lebih baik sholatnya dulu atau kok istirahat terlebih dahulu, tidur dulu. Jika didahulukan tidur, takut suatu waktu meninggal sebelum melakukan kewajiban sholat, nggak apa-apa. Daripada sholat mengantuk lalu tidak mengerti, tidak tahu. Kita tidak boleh, karena sholat itu ada konsentrasi. Makanya orang gila tidak boleh sholat karena hilang akalnya. Anak kecil tidak diwajibkan sholat karena belum sempurna. Wala taqrabus sholata wa antum sukara. Jika mabuk tidak boleh sholat. Bagaimana mengantuk? Mengantuk itu hilang akal sebagian. Sholat loh, tahu-tahunya sholat di tengah berdiri mimpi. Bahkan juga ada yang jatuh pula di masjid, yaitu khutbah ngantuk saking enaknya AC-nya. Nah di luar, setelah keluar dari masjid kok melek bisa sehat lagi. Ini kan godaan syaitan. Baik, satu lagi. Hal hunaka udhrun bil jahli fil umuri syirkiyah. Apakah ada udzur, boleh dikatakan itu orang itu udzur karena tidak tahu syirik? Kita berkewajiban untuk mempelajari dulu. Ya, kecuali orang itu pikun tidak bisa mendengar. Nah itu baru udzur bil jahl, udzur karena tidak tahu. Karena sekarang kita ini tidak dapat pekerjaan ikhtiar. Sakit pergi ke dokter. Masalah urusan tauhid beralasan nggak ada mengajari. Kita wajib belajar.
Bayangkan ahli hadis 1 bulan menempuh 1 hadis 1 bulan. Jalan kaki bukan naik mobil. Tapi karena semangatnya kuat, Allah Ta'ala membantunya, Allah Ta'ala menolongnya. Jadi udzur bil jahli ini contohnya orang yang ketika di negeri yang di situ mayoritas kafir, tidak ada orang punya ilmu, kita tidak bisa berhubungan dengan internet yang lainnya, baru itu udzur. Atau orang itu sifatnya sudah tua ya, tidak bisa konsentrasi lagi. Maka walaupun demikian juga kita harus memberi pelajaran mereka. Jadi dia ada alasan karena apa? Kalau sudah diutus oleh Allah Ta'ala, utusannya diturunkan utusan, maka kita wajib belajar. Wong kita mulia, jaya urusan dunia karena belajar, bagaimana masalah urusan akhirat tidak mau belajar. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itulah yang dapat sampaikan. Wassallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.